Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya dari angkatan 2017 dari program studi budidaya perairan dan perikanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sebuah materi tentang bakteri dan jamur, yang dimana materi ini merupakan bagian materi dari mata kuliah parasit dan penyakit pada ikan. Sebelum saya masuk pada bagian inti atau pembahasan inti dari materi ini, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi atau pentingnya mengetahui atau mempelajari materi terkait penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur itu sendiri. Nah, langsung saja, adapun hal yang melatar belakangi atau pentingnya mempelajari materi ini yaitu, selain ini merupakan sebuah tugas individual yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah parasit dan penyakit pada ikan, juga telah kita ketahui saat-saat sekarang berdasarkan realita yang ada, khususnya dalam dunia atau dalam bidang perikanan, dalam hal melakukan kegiatan usaha budidaya, hama atau penyakit pada ikan merupakan salah satu kendala atau salah satu masalah besar dalam melakukan usaha budidaya. Seiring dengan perkembangan teknologi budidaya, maka luas areal akan menjadi sempit. Kemudian padat penebaran semakin meningkat, dan pemberian pakan buatan juga akan semakin ditingkatkan. Nah, dengan hal yang demikian akan memicu pada kualitas air yang buruk. Nah, dari kualitas air yang buruk inilah tumbuh dan berkembangnya wabah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur itu sendiri. Kemudian, berdasarkan penyebabnya, timbul pertanyaan besar. Mengapa atau apa alasannya sehingga penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur ini dikatakan sebagai kendala atau masalah yang sangat serius dalam melakukan usaha budidaya? Nah, hal ini memang disebabkan karena penyakit ini dapat menimbulkan kematian pada biota budidaya seperti ikan dan udang. Nah, tingginya tingkat kematian ikan budidaya akan menyebabkan penurunan hasil produksi perikanan atau akan berujung pada kerugian besar karena memang hasil pemasukan atau hasil produksi tidak akan mampu mengatasi jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha budidaya. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa program studi budidaya perikanan dituntut untuk mengetahui atau mempelajari materi terkait penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur itu sendiri, agar ketika telah keluar dari program studi budidaya perairan dan perikanan, sehingga ada dasar atau pengetahuan tentang bakteri dan jamur itu sendiri, baik dari jenis-jenis bakteri, gejala yang dihasilkan maupun teknik penanganannya. Nah, langsung saja saya akan masuk pada inti pembahasannya, yaitu tentang bakteri dan jamur. Yang pertama, saya akan membahas tentang bakteri. Nah, bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Nah, bakteri menginfeksi organisme lain, lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bakteri atau penyakit. Yang pertama yaitu adanya bakteri bacterial kidney disease atau yang disingkat dengan BKD. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu disebabkan oleh Renibacterium salmoninarium. Nah, karakteristik dari penyakit ini yaitu hidup di air tawar atau air laut
dengan suhu optimal antara 15 sampai 18 derajat Celcius. Kemudian, menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 sampai 12 bulan. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu ikan terlihat lesu, kemudian mata ikan menonjol, kemudian insang terlihat pucat karena anemia, selanjutnya pendarahan di sekitar anus dan otot, kemudian adanya perut kembung, sisik berdiri, dan adanya hemoragi, kemudian abses di beberapa bagian tubuh, dan warna berubah menjadi kehitam-hitaman. Nah, sasaran dari penyakit ini yaitu seperti biota Atlantic salmon dan brown trout. Serta penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyakit Early Mortality Syndrome atau EMS. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu Unique strain of Vibrio parahaemolyticus. Nah, gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu yang pertama, warna hepatopankreas pucat keputih-putihan. Kemudian, hepatopankreas mengecil atau mengkerut. Selanjutnya yaitu cangkang lunak dan usus kosong. Kemudian, adanya bintik dan strik hitam pada hepatopankreasnya. Dan selanjutnya hepatopankreas tidak mudah hancur atau kenyal, serta sulit pecah bila dijepit 2 jari, serta kematian massal sekitar 40-100% dalam 4 hari. Kemudian, sasaran dari bakteri ini seperti Lithopaneus phanemei, khususnya ini dalam dunia udang. Kemudian, penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, selanjutnya yaitu penyakit Edwards-Seleucus emphysematous putrefactive disease of catfish atau EPDC, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Edwardsiella tarda, yang dimana gejala klinis yang ditimbulkan yaitu adanya atau timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Kemudian, luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung. Kemudian, apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Kemudian, secara cepat luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran. Dan ikan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata ke seluruh tubuh. Kemudian, adanya bintik atau nodul putih yang mungkin terjadi pada ginjal, hati, limpa, dan insang. Kemudian, sasaran dari penyakit ini yaitu seperti aligator, kemudian anglefish, termasuk di dalamnya itu bulu babi, dan gurami, dan salmon. Nah, selanjutnya yaitu penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara. Terlebih-lebih sudah berada di negara kita, negara Indonesia. Khususnya yang berada di wilayah DKI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis bakteri atau penyakit Enteric Red Mouth Disease atau ERMD, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Yersinia rukeri. Nah, selanjutnya yaitu adapun gejala klinis yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu adanya hemoragi pada jaringan subkutan. Kemudian warna kulit menjadi lebih gelap. Kemudian ikan menunjukkan gerakan yang lemah. Nah, selanjutnya kehilangan keseimbangan renang dan kesulitan bernapas. Serta perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam dan peradangan pada sisiknya. Kemudian sasaran dari penyakit ini yaitu seperti organisme Atlantic salmon, brown trout, sea bass, salmon, dan goldfish. Nah, untuk penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara atau daerah seperti
Nah, untuk penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara seperti negara Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Filipina, termasuk Indonesia. Nah, kemudian yang kelima yaitu penyakit enteric septicemia of catfish atau ESC, yang dimana gejala klinis yang ditimbulkan yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, kemudian menyebabkan radang granulomatosis, kemudian meningoencephalitisnya menyebabkan perilaku abnormal, kemudian bengkak berkembang di bagian belakang kepala dan mengusik jaringan ikat dan mengikis jaringan ikat. Kemudian pembengkakan ulcer ini terjadi sampai ke otak atau lubang di kepala. Kemudian sasaran dari penyakit ini yaitu organisme belanak, blue catfish, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit ini sudah tersebar di berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, Kenya, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu penyakit fish tuberculosis, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium marinum, Mycobacterium celanei, Mycobacterium fortulitum. Nah, gejala klinis dari penyakit ini yaitu ikan akan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, lesu, kurus. Kemudian memisahkan diri dari yang lain dan mencuri lubang untuk bersembunyi. Kemudian lesi di kulit, ulcer, dan terjadi hemoragi. Kemudian adanya eksopatalus, pembesaran perut. Kemudian terjadi lordosis, kerdi, dan adanya insang pucat. Nah, sasaran dari penyakit ini sudah mengancam dari organisme bullfrog, gurami, karper, salmon, dan lain sebagainya. Dan sudah tersebar di berbagai negara seperti Prancis, termasuk di dalamnya Indonesia, dan Jepang, Thailand, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh yaitu adanya penyakit furunculosis, cap erythrodermatitis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Aeromonas salmonicida, yang dimana gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu lesi secara subkutan dengan pembengkakan menyebabkan furunculosis. Kemudian mata menonjol, warna tubuh menjadi gelap, serta pembengkakan menjadi luka. Kemudian, adapun sasaran dari penyakit ini yaitu seperti organisme blue devil, catfish, frog, goldfish, gurami, karper, termasuk nila dan salmon, dan sudah tersebar di berbagai negara atau daerah sebaran seperti Australia, Kanada, India, dan termasuk negara kita Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu penyakit penyakit Gavkemia atau red tail disease, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Aerococcus viridans farhomeri, atau seringkali menyerang lobster, yang dimana suhu air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat serangan. Dengan semakin bertambahnya suhu air, kematian akan terjadi lebih cepat. Nah, gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu menginfeksi organ dalam dan hemolimf. Kemudian lobster terlihat lesu. Kemudian pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. Dan sudah tersebar di berbagai negara seperti Ireland, Norway, dan sebagainya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang jamur. Tadi sudah saya bahas mengenai beberapa jenis bakteri dan gejala klinis. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, yang perlu kita ketahui apa itu jamur.
Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi, yang dimana jamur pada umumnya ini bersifat multiseluler atau bersel banyak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis dari jamur itu sendiri. Yang pertama, penyakit Apanomycosis atau crayfish plague, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Aphanomyces astaci. Kemudian, adapun gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu yang pertama, menyerang pada jaringan kultikula yang lunak, abdomen dan sekitar sendi otot-otot. Kemudian, pada ekor terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Nah, yang selanjutnya, Zoospora Aphanomyces astaci moltil dapat hidup selama 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Kemudian, suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi penyakit ini, yang dimana suhu air yang lebih rendah dan terjadinya penurunan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Kemudian, sasaran dari penyakit ini yaitu seperti Cherax spp, crab, freshwater lobster, dan lain sebagainya. Kemudian, sudah tersebar di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Jepang, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jenis penyakit Branchiomycosis atau Branchiomycosis demigrans. Kemudian, adapun penyebab dari penyakit ini yaitu Branchiomyces demigrans, yang dimana gejala yang ditimbulkan atau gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu ikan menjadi lemah atau letargik dan kesulitan bernapas atau megap-megap. Nah, kemudian ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Kemudian hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Kemudian insang berwarna kecoklatan. Nah, biasanya penyakit ini menyerang common carp, goldfish, salmonid, dan lain sebagainya. Kemudian sudah tersebar di berbagai negara seperti Jerman, Jepang, India, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis jamur atau jenis penyakit Branchiomycosis atau Branchiomycosis sanguinis, yang disebabkan oleh Branchiomycosis sanguinis, yang dimana gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu bersifat perakut, akut, dan kronis. Kemudian biasanya ditemukan pada pembuluh darah, yang dimana insang mengalami nekrosis dan terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Kemudian sasaran dari penyakit ini yaitu seperti common carp, goldfish, salmon, dan sebagainya, serta sudah tersebar di berbagai negara seperti Australia, Jerman, Jepang, India, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis penyakit epizootic ulcerative syndrome atau EUS, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Aphanomyces invadans, yang sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar atau payau, di mana gejala klinis yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu mengakibatkan luka, ulcer, atau memicu respon granuloma. Kemudian menimbulkan lesi di bagian dermis atau menembus lapisan otot daging, serta luka terbuka atau borok. Kemudian sasaran penyakit ini yaitu seperti belanak, gurami, dan lain sebagainya. Kemudian sudah tersebar di berbagai negara seperti Australia, India, dan termasuk negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu penyakit sandpaper disease, swinging disease, ichthyoponosis, yang dimana penyebab penyakit ini yaitu Ichthyoponus hoveri. Nah,
Gejala klinis yang ditimbulkan atau yang dihasilkan oleh penyakit ini yaitu di mana hilangnya keseimbangan tubuh ikan, kemudian terjadinya abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, kemudian organ bagian dalam dipenuhi hifa. Kemudian sasaran dari penyakit ini yaitu Atlantic Match Race, kemudian Broke Throat dan lain sebagainya. Kemudian sudah tersebar di berbagai negara seperti Sweden dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik penanganan atau pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur itu sendiri. Nah, yang pertama teknik penanganan atau pengobatan dari penyakit bakteri. Penyakit bakteri dapat diobati dengan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat menghasilkan efek yang negatif. Itulah peluang pemilihan antibiotik yang tepat, yang merupakan pekerjaan yang paling penting untuk masalah infeksi bakteri. Pemilihan antibiotik dilakukan berdasarkan hasil uji sensitivitas obat. Kemudian antibiotik dapat dirawat dengan cepat ikan yang terinfeksi bakteri, namun dapat menyebabkannya bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Dalam hal tersebut, pengembangan vaksin terhadap setiap penyakit bakterial sangatlah penting. Nah, yang selanjutnya yaitu penyakit jamur. Untuk masalah pengobatan dan penanganannya, sampai sekarang belum dikembangkan tindakan penanganan untuk infeksi jamur pada air. Jadi, pencegahan tindakan yang dapat dilakukan yaitu spora yang berenang di udara untuk menemukan inang menunjukkan sensitivitas terhadap beberapa zat kimia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.